Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Lilik Siswanto CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi dari kelas 277B, dengan fasilitator Bapak Sumintar SPD MM, dan pengajar praktik Ibu Sukesi MPD. Pertanyaan pemantik. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Yang pertama, keterkaitan peran seorang coach di sekolah setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya sangat senang sekali dan mendapatkan suatu pengalaman baru dalam hal pengajaran, yaitu dilatih menjadi seorang coach di sekolah, berperan sebagai mentor dan fasilitator dalam membantu siswa dalam mencapai tujuan mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam hal ini saya seringkali dimintai pendapat murid saya dalam hal akademik ataupun masalah pribadi. Masalah sosial dan emosional yang dihadapi oleh siswa sangat bermacam-macam, seperti masalah kepercayaan diri, hubungan dengan teman sebaya, dan mengelola emosi. Selain sebagai mentor atau guru, saya dapat memberikan dukungan moral dan mendengarkan siswa yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, sebagai coach dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka, yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal ilmu yang saya dapat dari modul 2.3 ini mengenai coaching, saya dapat dengan mudah membantu mereka untuk menguraikan masalah dan menemukan solusi yang akan dicapai untuk tujuan tertentu. Keterkaitan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Materi pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual siswa dalam belajar. Dalam hal ini seorang coach dapat membantu guru atau rekan sejawat dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Coach dapat memberikan ide dan saran bagi guru dalam merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada beberapa pertanyaan dalam proses coaching yang dapat ditanyakan untuk menggali kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Apakah konsep materi pembelajaran sudah cukup relevan dengan kebutuhan dan minat siswa? 2. Apakah guru sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis IT yang sesuai perkembangan zaman? 3. Apakah ada aspek kritis dan reflektif dalam konsep materi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis? Dari beberapa pertanyaan tersebut, sebagai seorang coach secara tidak langsung dapat membantu guru atau rekan sejawat untuk mengembangkan bahan ajar dan kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Selain itu, coach juga dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Coach dapat memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, seperti dengan memberikan materi yang lebih terperinci, menjelaskan konsep dengan cara yang berbeda, atau memberikan contoh konkret untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Keterkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosi. Pembelajaran sosial dan emosi adalah bagian penting dari pengembangan siswa secara holistik. Coach di sekolah dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Coach dapat memberikan dukungan dalam hal ini dengan membantu siswa mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka, meningkatkan kemampuan interpersonal, membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mengatasi konflik. Dalam hal ini, coach dapat membantu guru dalam melaksanakan program pembelajaran sosial dan emosi di sekolah. Coach dapat bekerja sama dengan guru dalam mengembangkan program pembelajaran sosial dan emosi yang terintegrasi dengan kurikulum dan memfasilitasi kegiatan dan program sosial dan emosi di sekolah. Pertanyaan pemantik. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seseorang harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim, serta membantu anggota tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan coaching sangat relevan dalam pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam hal ini.
Berikut adalah beberapa keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Sebagai seorang coach, kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan dukungan sangat penting. Hal ini juga relevan dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran yang baik harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan keluhan dan masalah anggota tim, serta memberikan dukungan dan solusi yang tepat. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat membangun hubungan yang baik dengan anggota tim dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim. Seorang coach memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan dan potensi siswa. Hal ini juga relevan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim, serta membantu mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat menciptakan tim yang lebih efektif dan produktif. Selanjutnya, yang ketiga, kemampuan untuk membangun hubungan dan meningkatkan kinerja tim. Seorang coach memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa dan membantu mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga relevan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan anggota tim dan membantu mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Keempat, kemampuan untuk mengelola konflik. Seorang coach memiliki kemampuan untuk membantu siswa dalam mengatasi konflik dan meningkatkan keterampilan interpersonal mereka. Hal ini juga relevan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan untuk mengelola konflik yang terjadi di antara anggota tim dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Saya sangat senang sekali dan mendapatkan suatu pengalaman baru dalam hal pengajaran, yaitu dilatih menjadi seorang coach di sekolah, berperan sebagai mentor dan fasilitator dalam membantu siswa dalam mencapai tujuan mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang perlu diperbaiki dalam pengalaman sebagai coach adalah untuk mengembangkan kompetensi sebagai seorang coach, yaitu bagaimana untuk belajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Salah satunya adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach untuk membantu menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Ada banyak tantangan yang dihadapi sebagai seorang coach dan guru penggerak yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah, yaitu tantangan dalam memotivasi siswa. Siswa seringkali kehilangan motivasi untuk belajar. Guru sebagai penggerak harus mencari cara untuk memotivasi siswa dengan cara yang berbeda-beda agar mereka tetap termotivasi dan terus belajar. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi yang dapat dilakukan adalah guru dapat mencoba berbagai cara, seperti memberikan tantangan atau proyek yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, guru juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung dengan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian tantangan berikutnya ialah tantangan dalam mengatasi perbedaan siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hal ini membuat tugas guru menjadi lebih sulit dalam menyusun strategi pembelajaran yang dapat mencapai semua siswa di kelas. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi yang dapat dilakukan adalah guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memahami kebutuhan belajar siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan teknologi dan sumber daya lainnya untuk membantu siswa dalam belajar. Keterhubungan materi pada modul 2. Sebelum mempelajari teknik coaching, saya hanya fokus pada pemberian materi pembelajaran dan penggunaan metode pengajaran yang sudah terbiasa. Sehingga saya belum terbiasa untuk mengetahui kebutuhan belajar masing-masing siswa secara individu dan meresponnya dengan cara yang sesuai. Selain itu,
Mereka mungkin belum terbiasa untuk memberikan umpan balik konstruktif secara teratur dan berusaha untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah belajar siswa. Setelah mempelajari teknik coaching, saya lebih terampil dalam memahami kebutuhan belajar individu siswa dan memberikan solusi yang sesuai. Setelah mempelajari teknik coaching, saya juga lebih terampil dalam memberikan umpan balik konstruktif secara teratur, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah belajar, serta membantu siswa mencapai tujuan mereka. Selain itu, dengan teknik coaching, saya dapat menjadi lebih efektif dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa, yang dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Selain itu, teknik coaching juga dapat membantu saya untuk membangun lingkungan kelas yang lebih inklusif dan berdiferensiasi, yang memungkinkan siswa dengan berbagai kebutuhan belajar untuk berkembang dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.